Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nastaftahul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. بمحمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم.
محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات فأصبحوا بنعمته إخوانا والذي نزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Baitur Rahman, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semua yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini, Masjid Baitur Rahman. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya. Kita senantiasa mensyukuri hidayah inayahnya. Pagi hari ini insyaallah yang hadir senantiasa dalam sehat afiat. Semoga Allah terus anugerahkan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kembali kegembiraan pada kita. Bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi kita orang-orang yang berilmu dan saleh. Ketika berada pada pertemuan berjamaah, berkumpul bersama-sama semacam ini, apalagi di masjid, tentu ada kegembiraan tersendiri yang sangat tinggi dalam perasaan kita, dalam benak kita ini, karena pasti teringat kita mengetahui seluruhnya betapa beginilah amalan hamba-hamba saleh yang sangat dicintai oleh Allah. Inilah amalan hamba-hamba saleh yang Allah janjikan kesenangan, kegembiraan yang sangat besar. Di dunia wal akhirah. Baik dunia kita apalagi akhiratnya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin, hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mungkin pertemuan pagi hari ini langsung saja kita terlebih dahulu kepada kajian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu fikih, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kajian sebelumnya. Adapun hal-hal lain barangkali nanti di akhir. Pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama-sama hadis Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwasanya makna daripada hadis ini, Nabi bersabda, yang menentukan waktu adzan itu muadzin, sedangkan yang menentukan qomat itu imam. Begitu hadis yang sebelumnya kita kaji. Al-muadzinu amlaku bil adani wal imamu amlaku bil iqamati. Ya, sudah kita kaji bersama-sama hadis tersebut. Ya, yang artinya yang menentukan adzan itu mulai adzan atau tidak itu muadzin. Apalagi muadzin ini memang dikhususkan, ditugaskan di masjid itu. Sehingga muadzin inilah yang harus menjaga waktu. Sudah masuk atau belum, sudah masuk atau belum. Itu yang sangat dianjurkan adalah muadzin. Dan jangan sampai salah. Menentukan waktu adzan, awal adzan itu jangan sampai salah. Karena takut ada orang di luar sana itu menunggu adzan, kemudian dia ingin begitu selesai adzan langsung ingin sholat. Nah, kalau sampai salah, belum masuk waktu, sudah adzan. Nah, orang-orang yang sholat di luar itu jadi tanggung jawab muadzin. Dosanya ya, mereka sholat belum waktunya. Wah, berat ini ya. Ya. Jangan sampai terjadi demikian. Ya, adapun qomat itu imam. Kalau memang imam tersebut adalah imamul mahsurin, imam yang memang ditentukan di masjid. Mari kita lanjutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yuraddud du'a'u bainal adani wal iqamati. Rawahu Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Nabi bersabda, doa tidak akan ditolak di antara adzan dan qomat. Nah, doa tidak akan ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diterima. Pasti diterima doa antara adzan dan iqamah. Makanya sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau kita masih cepat datang ke masjid atau mungkin ya sekarang itu dengar adzan itu jarak jauh ya kedengaran tentunya. Kalau sholat qobliyahnya di rumah misalnya, sambil berjalan dari rumah ke masjid itu zikir, doa. Karena mengamalkan hadis ini, apalagi yang sudah ada di masjid. Jangan sampai tidak ada doa di antara adzan dan iqamah. Bahkan kalau subuh, kayak tadi itu sebenarnya cukup itu membaca ijazah Nabi 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali antara adzan dan iqamah. Ya, cuma kalau di sini ini alarmnya ini pakai dipencet dulu ya Pak. Saya lihat semacam itu. Pak, itu tukang mencetnya biasanya Pak. Ya. Ini adzan belum selesai itu sudah dipencet itu, masih hayya 'alas shalah, masih as-shalatu khairum minan naum. Udah dipencet ya, nanti ya cepat habis waktunya. Jangan selesaikan dulu adzan la ilaha illallah baru pencet, betul tidak? Kadang-kadang di tempat lain nggak usah dipencet ya.
Ada ya? Mungkin di sini supaya bisa diatur begitu. Sayang waktunya. Nah, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah itu kalau dibaca agak cepat itu bisa 7 menit lah. Ya bisa 8 menit lah ya. Itu 100 kali. Oh, itu doa. Subhanallah luar biasa itu fadilah keutamaannya itu kalau dibaca apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alahu Allahu lahud dunya, ja'alallahu lahud dunya shaghiratan marhumah. Allah akan jadikan dunia ini merendah di hadapan orang tersebut. Dunia hina di hadapan orang itu. Kadang-kadang kan ada orang sebaliknya, Pak. Justru orang itu yang berhina-hina di hadapan dunia. Justru orang itu yang menyerah, bertekuk lutut terhadap dunia. Bahaya ini. Ya, yang semestinya dunia yang menyerah kepada kita. Kita yang mengatur dunia, jangan dunia yang mengatur kita. Begitu makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian sebagai pengatur di muka bumi. Jadi kita yang ngatur. Nah kalau dunia yang ngatur ya rusak. Makanya dipesan oleh Nabi di fanadhirun kaifa ta'malun. Dia maha melihat bagaimana kalian melakukan apa yang dilakukan. Ya, ini antara adzan dan iqamah. Nah, kemudian selain daripada itu, Bapak-Ibu sekalian, sekalipun ada doa itu ada hadis doa itu tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah, cuman jangan tinggalin sholat. Ini saya kurang tahu kadang-kadang antara adzan dan iqamah itu enggak sholat, dia langsung doa, Pak. Ada begini. Ya, doa panjang terutama qobliyah Jumat. Banyak sekali itu yang tidak melakukan sholat qobliyah, cuman doa. Betul. Ada ini. Ya. Ada lagi qobliyah maghrib. Nggak mau mereka melakukan qobliyah maghrib. Adanya cuman doa. Qobliyah isya mereka nggak mau. Cuman doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ya benar, doa di antara adzan dan iqamah itu memang tidak akan ditolak. Itu mustajab. Tetapi orang doa belum tentu salat, tapi orang salat pasti doa. Apalagi doanya di dalam salat, Pak. Makanya ya salat dulu. Kalau sudah dengar adzan ya salat. Hadisnya inna fima bainal adzanaini salatun liman syaa. Kata Nabi, sesungguhnya di antara adzan dan qomat itu ada salat selalu. Enggak mau qobliyah juga enggak apa-apa. Kalau memang dia tidak merasa tidak ada qobliyah. Seperti maghrib isya ada di antara atau Jumat itu mereka mengatakan tidak ada qobliyah. Padahal pembahasannya banyak pendapat yang mengatakan tetap ada qobliyah maghrib itu ada, qobliyah isya ada, qobliyah Jumat itu ada. Cuman paling bedanya antara muakkad dengan ghairu muakkad. Kalau seperti qobliyah zuhur, qobliyah subuh, qobliyah asar ya, itu kan sangat muakkad itu. Sampai ada juga qobliyah asar. Mereka nggak mau qobliyah asar. Saya kurang tahu itu membahasnya ya, membacanya bagaimana di mana Pak. Qobliyah asar itu justru sampai 4 rakaat. Iya kan? Sampai 4 rakaat sebenarnya itu qobliyah asar. Dhuhur qobliyah ba'diyah itu sempurnanya 4. Nah ini kadang-kadang orang semacam itu. Begitu sudah azan, orang lain pada sholat, dia cuma doa. Sampai selesai orang sholat itu doanya panjang dia. Doa, ya semoga dijawab oleh Allah doanya. Tapi yang bagus bukan begitu. Yang utama, yang afdal. Sholat dulu, baru doa. Silakan kalau qomatnya masih panjang, jangan turunin tangannya itu doa sampai qomat. Tapi sholat dulu Pak. Kalau nggak mau qobliyah, yang penting sholat 2 rakaat. Mutlak nggak apa-apa.
Nah, ini kalau dilakukan semacam itu, semua anjuran ini dimanfaatkan, diamalkan. Doa di antara adzan iqamah ini hadisnya diamalkan, ya. Kemudian ada sholat di antara adzan dan qomat dilakukan. Ya, cuman lagi-lagi mengingatkan qobliyah subuh atau fajar itu cuma 2 rakaat saja. Tidak usah nambah lagi dengan sholat-sholat, apalagi sholat yang lain-lain. Tidak ada itu ya, tidak ada syariatnya yang demikian. Al-ma'na al-ijmali lid-du'a'i mawatinun yustajabu fiha. Bagi doa, doa itu ada waktu, bahkan ada tempat yang ditentukan. Di mana waktu dan tempat itu menjadikan penyebabnya mustajabnya doa. Orang doa di masjid dan di luar masjid berbeda. Orang doa di sepertiga akhir malam dengan yang lain berbeda. Orang berdoa selesai sholat berbeda dengan tidak sholat terlebih dahulu. Iya. Kita kalau sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pada saat itu sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian sangat dekat kepada Allah. Angkat tangan dia berdoa. Nah, kayak tadi Pak. Beda dengan dia tidak sholat dulu kemudian doa. Ya berbeda. Makanya kalau kita selesai adzan sholat dulu baru doa. Itu mustajab di atas mustajab. Ya kalau dia cuma berdoa. Ya udah cuma ini saja hadisnya mustajab. Fiha hatha syari'u ala muraqabatiha. Syariat agama sangat menganjurkan agar kita muraqabah, kita perhatian, wal i'tina'u biha, dan kita betul-betul perhatian yang tinggi terhadap waktu-waktu mustajabnya doa. Raja'an qabul, karena kita berharap akan dikabulkannya permintaan kita. Famin dzalikal waqti, maka sebagian daripada waktu yang mustajab itu al-waqtul ladzi bainal adani wal iqamati, adalah waktu di antara adzan dan iqamah. Fa innahu waqtun mubarak. Nah, di situ adalah waktu yang sangat berkah, yang diberkahi oleh Allah. Insyaallah, makanya betapa luar biasa kalau sebelum adzan sudah datang di masjid, Pak. Sebelum adzan sudah datang di masjid. Ya memang begitu ya, kalau rumah tempat tinggal kita itu dekat dengan masjid itu memang biasanya justru yang dari jauh-jauh itu kadang-kadang yang malah duluan. Iya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik itu 20 tahun selalu datang ke masjid itu sebelum adzan. Ya, sebelum adzan sudah di masjid. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian yang demikian ya. Dan sekarang ini gampang sekali Pak. Mengetahui adzan itu kurang berapa lama lagi. Betul. Jadwal kita semua punya. Tinggal buka ponsel kita sudah tahu. Oh 5 menit lagi. Ntar dulu. Ya Allah 5 menit lagi masih ntar dulu. Kita tahu Pak. Kalau zaman-zaman dulu itu karena nggak tahu ya. Subuh 4:30, jam 4 sudah berangkat ke masjid. Saking takutnya duluan adzan daripada datangnya. Ya terutama paling subuh lah ya. Kalau zuhur asar karuan berada di waktu-waktu bekerja. Maghrib masih di jalan. Ya isya subuh lah paling. Atau mungkin ya subuh ya. Semacam tidak ada alasan itu subuh itu untuk telat, untuk apa ya. Karena subuh apa kita kan tidur ya. Ternyata tidur juga walaupun agak telat malamnya tidurnya tergantung keinginan dan niat Pak. Betul tidak? Kalau keinginannya tinggi bisa diberikan oleh Allah. Pasang alarm nggak pasang alarm sama, insya Allah dibangunkan oleh Allah. Kita pasang alarm itu kan dibangunin oleh Allah juga. Kalau Allah nggak bangunin sekalipun alarmnya kenceng banget di dekat kuping ya nggak bangun. Betul tidak? Atau sekalipun bangun, dimatiin alarmnya. Cuma
Diterusin tidurnya. Ya nggak berangkat juga akhirnya ke masjid. Allah ya Rabbana. Ya, Anas bin Malik itu 20 tahun selalu datang ke masjid itu sebelum azan. Azan sudah di masjid. Jadi tahiyatul masjid sudah dilakukan sebelum azan. Begitu azan ya tinggal qabliyah. Kalau subuh ya tinggal sholat fajar. Itu panjang itu mengamalkan hadis Nabi tadi itu waktunya masih panjang itu. Insyaallah ya. Nah, itu dimaksud disebut waktun mubarak. Waktu yang berkah. Ya, antara adzan dan iqamah. Tuftahu fihi abwabus sama. Yang pada saat selesai adzan sebelum qomat itu dibuka pintu langit. Wa yustajabu fihi du'a. Karena dibuka pintu langit, maka itu mustajab doa. Doa sangat mustajab. Wa yatajallallahu 'alal 'ibad. Dan Allah nampak kepada hambanya. Allah datang kepada hambanya. Allah, bayangkan. Bukan kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada kita. Wah, kita berdoa itu dilihat oleh Allah. Kita berada di hadapan Allah. Wa hadza muqayyadun bima idza lam yada'id da' bi itsmin aw qati'ati rahimin. Dan ini terikat juga dengan apa yang apabila orang yang berdoa itu berdoa tapi masih ada dosa. Ya. Ini di sini dibahas ini. Ya. Au qati'ati rahimin, atau dia sedang putus silaturahimnya. Ya, wa illa fala yustajabu lahu. Ya bisa jadi ini mustajab doanya tertunda. Nah makanya kalau kita kenapa doa saya nggak mustajab, ya sudah doa di antara adzan dan iqamah katanya mustajab. Sudah doa di sepertiga malam katanya mustajab. Oh Bapak Saudara sekalian, permintaan kita itu semuanya itu yang kita minta itu. Lancarkan ini, selesaikan ini, sukseskan ini. Permintaan banyak sekali. Apalagi permintaannya sebatas dunia. Sekalipun sah-sah saja. Bapak Saudara sekalian, kalau kita sebagai hambanya, kalau kita dicatat sebagai hambanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kekasihnya, itu permintaan-permintaan semua itu nggak penting. Bagi kita pentingnya bukan main. Kita luar biasa penting ya bagi kita. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan itu yang terpenting. Kalau engkau wahai hambaku meminta kepadaku, kalau engkau wahai kekasihku meminta kepadaku, minta apapun, bukan itu bagiku untuk memberikan kepadamu yang penting. Apa yang penting? Diampuni dosa kalau masih ada dosa. Itu yang penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kalau kita minta bermacam-macam belum juga Pak, itu sebenarnya bukan nggak dikasih. Dikasih. Tapi Allah yang Maha tahu ini. Memberinya yang terbaik itu yang mana? Barangkali yang diminta belum turun-turun, tapi ampunan dosanya Pak, sudah diampuni dosanya. Allah ya. Hadirin rahimakumullah. Au qati'ati rahimin, atau orang tersebut sedang putus silaturahimnya, ya tertunda mustajab doanya. Makanya jangan sampai deh, hati-hati ya, putusnya silaturahim. Masih terasa ini adanya pertengkaran di antara persaudaraan. Masih suka dengar Pak? Masih ada ini. Kurang sinkron, kurang akur, saling membelakangi di antara persaudaraan, di antara famili. Satunya nggak mau nyamperin, satunya nggak mau datang. Jangankan datang, jangankan nyamperin. WA aja enggak. Sudah 2 tahun. Allah. Ini apa ini Pak? Ya kalau tidak niat putus silaturahimnya mudah-mudahan ya tidak berarti. Tapi kadang-kadang ngapain saya datang sama dia? Ngapain saya ngomong sama dia? Ini yang gampang begitu nih biasanya yang lebih tua kepada yang lebih muda. Saya akan lebih tua. Ya. Ada kadang-kadang begini Pak. Dia dong yang lebih muda.
Padahal tidak. Orang silaturahim, sila, sambung, orang sambung. Tidak mesti yang muda duluan kepada yang tua. Yang tua duluan kepada yang muda, bagus. Ya, orang silaturahim yang paling bagus yang datang, bukan yang didatangi. Gitu ya? Orang berkunjung yang paling bagus yang berkunjung, bukan yang dikunjungi. Ya. Orang berjabatan tangan yang paling bagus yang menjulurkan duluan tangannya. Orang mengucapkan salam yang paling bagus adalah yang mengucapkan duluan. Padahal yang menjawab itu hukumnya wajib. Betul. Tapi tetap pahala ini pahala sunnah yang melebihi wajib itu, Pak. Lihat itu hadisnya itu. Dibahas tentang bab salam itu di dalam kitab Tanqihul Qaul paling tidak itu. Allah ya. Makanya kalau kita ketemu musalifan di jalan, apa namanya? Papasan itu jalan, berebut mestinya salam duluan, Pak. Ini malah kadang-kadang malah menghindar. Takut jumpa, takut ketemu, takut ucapin salam. Ya. Hah? Begitu sudah ketemu dari jauh itu, wah dia itu. Wah, saya pasti papasan ini. Ambil HP-nya. Wah, sambil jalan main HP. Padahal nggak perlu. Cuman takut ketemu, takut salam. Ya Allah, nah ini kebalik. Tidak begitu. Yang paling bagus itu yang menjulurkan tangan duluan. Yang paling bagus yang mengucapkan salam duluan. Yang paling bagus yang datang silaturahim duluan. Jangan seperti tadi prinsipnya, Pak. Ibu rahimakumullah, ini tidak ada ini di sekitar kita, insyaallah aman ya. Jangan seperti tadi prinsipnya. Dia ternyata begitu, ngapain saya datang? Jangan ke situ berpikirnya, mestinya berpikirnya itu sebaliknya. Oh, dia kelihatannya kayak mau menjauh dari saya. Oh, saya yang harus dekat. Itu ada. Aman kan kalau semua berprinsip begini? Semua mengatakan begitu. Dia kayaknya mau menjauh dari saya. Ngapain saya dekat dia? Ya, kalau semua berkata begitu, ya nggak ada yang mau dekat, Pak. Satunya putus, ke sana putus, ke sana putus, ke sana putus. Wah, ini tentang qati'ur rahim ini, Masya Allah. Itu diceritakan dalam kitab Muqasyafatil Qulub. Termasuk Irsyadul Ibad itu menceritakan itu. Ada seorang pemuda di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini dari bahasan fikih jadi melenceng ini, Pak ini ya. Ya hadis fikih tadi itu ya. Jadi melenceng ini dari hadis fikihnya ini, Pak ya. Karena di sini dibahas au qati'atur rahimin wa illa fala yustajabu lahu. Jadi orang yang putus silaturahim menyebabkan doanya tidak dijawab oleh Allah. Allah ini makanya pentingnya kita berkumpul arisan, silaturahim, gitu kan ya. Ada keluarga, ada apa diundang, silaturahim, Masya Allah. Saling demikian satu sama lainnya. Ya ini permasalahannya, Pak. Bagaimana kalau kita doa itu syifrul yadain. Hampa tangan kita itu turun dari doa. Tidak diterima oleh Allah, ditolak. Ya Rabbana na'udzubillah. Di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda. Pemuda ini bersama sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya tiba-tiba Nabi SAW bersabda. Ya karena tentunya Nabi SAW dengan kenabiannya yang sangat tinggi Nabi tahu. Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang sedang berkumpul ini yang putus silaturahimnya? Ditanya begitu oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang putus silaturahimnya? Sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu sangat lunak hatinya. Mereka jujur kepada Nabi. Tidak berani mereka bohong, itu nggak berani. Karena kalau bohong, wah ya coba. Bohongnya nggak tanggung-tanggung kepada Nabi. Di hadapan Nabi, takut mereka nggak bakal bohong. Itu ada pemuda tadi angkat tangan. Saya ya Rasulullah, kata pemuda itu. Saya sedang putus silaturahim saya dengan bibi saya. Oh, dia rupanya sedang bermasalah dengan bibinya. Apa bibinya ini, Pak? Bu D, ya.
Bukleknya dengan budeknya ini. Dengan bibinya. Saya ya Rasulullah, sudah putus silaturahim saya sudah sekian hari dengan bibi saya. Ternyata pemuda tersebut ya diusir oleh Nabi. Ukhruj minni. Menjauhlah engkau dariku. Keluar, pergi engkau dariku. Ya Allah, bayangkan. Diusir oleh Nabi, Pak. Ya diusir pun karena disuruh pergi. Pemuda ini pergi. Nggak bisa melanggar. Tapi kepergian pemuda ini, ada namanya sahabat itu ya. Pemuda ini perginya dari hadapan Nabi langsung menemui bibinya. Dia pergi ke bibinya itu. Yang putus silaturahimnya. Dia bercerita, bibi mohon maaf Bi. Tadi saya dari hadapan Nabi, saya diusir oleh Nabi. Karena saya mengaku kepada Nabi. Nabi bertanya, siapa yang putus silaturahimnya? Saya mengaku. Karena saya beberapa hari ini saya putus silaturahim dengan bibi. Saya takut. Saya diusir oleh Nabi. Sahabat begitu lunak hatinya. Sang bibi sendiri ketika mendengar sabda Nabi semacam itu, langsung dia membuka hatinya luas-luas. Wahai ponakanku, kalau begitu bukan engkau yang harus minta maaf terlebih dahulu. Aku yang harus minta maaf. Maafkan saya bibimu. Akhirnya saling salaman, saling pelukan sang ponakan dengan bibi ini. Datanglah ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdua. Kata pemuda tadi, ya Rasulullah, ini bibi saya yang saya selama ini putus silaturahimnya. Kami sudah saling maaf. Kami sudah saling maaf. Ya Rasulullah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'lamu, ketahuilah, annallaha la yanzilur rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahimin." Berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kaum. Yang di tengah kaum itu ada orang yang putus silaturahimnya. Makanya pemuda itu diusir oleh Nabi. Allah tidak akan turunin rahmat di situ. Berat Pak. Silaturahim kalau putus berat. Ya. Jangan sampai kita ingat-ingat putus silaturahimnya dengan siapa ini. Ada enggak? Insya Allah tidak ada. Betul. Insya Allah tidak ada. Tapi kalau sampai ada, segera cari nomor teleponnya, cari WA. Tahu, mohon maaf. Harus takut dengan ancaman Allah semacam ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara syaitan itu memang senang. Syaitan itu tukang gelitik. Syaitan itu tukang ngomporin. Apa ngomporin itu? Manas? Iya, manas-manasin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ya. Nazghun itu hanya gelitikan. Ya begitu digelitik, Pak. Sedangkan permasalahan gampang terjadi, gampang hilang keharmonisan itu, ya itu memang antara saudara, antara famili, Pak. Terus terang, kalau orang jauhan, jauh, beda kampung, beda wilayah, beda suku, itu saling hormatnya biasanya lebih tinggi daripada saling hormat di antara famili dan saudara. Betul? Ada begini Pak, kadang. Iya. Ya begini aja, orang kalau baru kenal ya, orang jauh baru kenal. Wah, hormatnya tinggi, Pak. Tapi semakin kenal, hormat semakin rendah. Semakin kenal, semakin rendah. Kenal, bercanda. Kalau sudah bercandaan, udah mulai hilang itu penghormatan. Betul tidak? Dulu, panggilnya apa itu, Pak? Bapak. Mas, enggak ada. Gua, lo, itu enggak ada, Pak. Begitu sudah lama ketemu, bercanda. Dulu kalau memberikan sesuatu, pakai tangan dengan sopan. Ini, Pak. Coba kalau udah biasa bercanda, ngasihnya bagaimana? Lempar. Udah tuh ambil tuh.
Iya. Nah ini hati-hati saudara-saudara sekalian ya. Ini terjadi kadang-kadang. Lihat itu antara anak dan orang tua bertengkar. Saya tadi malam itu ada acara di Selipi sana itu ya. Teringat tentang siapa anak ini di hadapan orang tua, siapa orang tua ini di hadapan anak. Ini kadang-kadang lihat itu. Masya Allah, hormat terhadap orang tua. Padahal coba kalau ditanya, di dunia ini orang yang paling harus tinggi kita hormati siapa? Orang tua, ibu, Pak. Ya, kalau kita berada di hadapan Nabi pada saat itu ya Nabi, ya betul. Kalau sekarang betul kita tetap penghormatannya, tapi tidak bisa berhadapan. Ya, kalau ditanya siapa di dunia ini orang yang paling tinggi ketika kita berhadapan harus kita hormati. Pertama ibu, yang kedua ayah. Kalau dia seorang istri, suami. Bahkan oleh Nabi SAW seandainya boleh sujud kepada selain Allah, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Seolah-olah suami itu Tuhan di hadapan istri, seolah-olah. Ya tapi kalau suaminya benar ya kan, nah, kalau saya ditanya sama ibu-ibu pasti jawabannya ibu-ibu begitu. Iya Pak Ustadz kalau suaminya benar begitu. Ya kalau suami nggak benar apa harus dihormati? Istri kadang-kadang bertanya begitu. Ya namanya nggak benar ya bukan masalah dihormati. Kalau nggak benar ya benerin gitu kan. Ya Allah, makanya di sini kalau saya ngomong begini kan nggak ada yang tersinggung, ya kan? Nggak ada ibu-ibu mau tanya begitu di sini nggak ada. Insya Allah suami ini soleh semuanya. Insya Allah, ibu-ibu solehah seluruhnya. Amin. Iya, Pak. Saya baik ini teringat kepada qati'atur rahimin. Bahkan panjang sekali itu orang silaturahimnya bagus itu Pak. Bayangkan ditawarkan oleh Nabi dengan dua tawaran yang sangat kita dambakan setiap saat. Siapa di antara kita yang tidak mau panjang umur? Betul tidak? Siapa di antara kita yang tidak mau gampang rezekinya? Kalau berusaha bagus, ya rezekinya bagus. Siapa yang tidak mau itu Pak? Itu adanya di silaturahim. Panjang umur, ya bagus. Tapi kalau rezekinya seret, ya kurang bagus. Rezeki melimpah, wow, datangnya rezeki luar biasa. Sebentar sudah milionir. Wah, ya miliar, triliun, T. Tapi kalau pendek umurnya, ditinggal itu harta besarnya. Betul tidak? Iya. Atau sekalipun nilainya. Oh, ini tawaran Nabi SAW. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk isyraq ya. Apa tuluk ya. Waqad waradatis sunnatu ahadithun tadullu ala ta'yini siyaghi hadad du'a. Waqad waradat fi sunnati, sungguh dijelaskan di dalam sunnah. Yani dalam hadis, ahadith, beberapa hadis-hadis Nabi tadullu ala ta'yini siyaghi hadad du'a. Yang menunjukkan dengan ketentuan daripada syirat doa semacam ini. Minha, di antaranya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang membaca ini apalagi selesai adzan dan di antara adzan dan qomat itu, gampang ya, ini sudah biasa ini. Ratib haddad itu ada di mana-mana, ada sejarahnya lagi di zaman Nabi. Sayyidina Umar yang membaca ini di hadapan Nabi. Ya. Allah. Ya Allah alam. Pada saat itu Nabi menegur sahabat yang ketemu dengan orang-orang yang sahabat yang berpuasa terus menerus tapi menyebabkan orangnya kurus kering. Dikritik oleh Nabi SAW, diingatkan tidak seperti itu seharusnya. Kemudian Nabi terus menerus berkata-kata sampai Sayyidina Umar membaca kalimat ini. Ijazah Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Dan Nabi bersabda dalam hadis ini, "Innaman qala dzalika ghufira lahu dzanbuh." Siapa orang yang membaca kalimat ini, Allah ampuni dosanya. Tapi di sini kalau lihat lafadznya, kalimatnya Pak, bukan dzunubuh, tapi dzanbuh. Dzanbuh itu bukan jamak. Allah ampuni dosanya. Tidak Nabi berkata Allah ampuni dosa-dosanya. Enggak begitu Pak. Jadi bagaimana supaya ampuni dosa-dosanya? Ya dibaca yang banyak. Sekali baca diampuni dosa, sekali baca diampuni dosa. Wah, kalau kalimat ini, zikir ini, raditu billahi rabba, ya kalau di dalam syarah Ratibul Haddad, Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad itu luar biasa. Dibahas kalimat raditu billah itu apa? Nah, kenapa kita mengatakan redha Allah sebagai Tuhan kita? Seperti apa seharusnya orang yang berkata begitu? Ya, wabil islami dina, ya raditu billahi rabba, wabil islami dina. Apa maknanya bil islami dina? Aku redha Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya redha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Gimana konsekuensinya orang yang berkata berikrar semacam itu dibahas panjang. Ya, nah ini hadisnya, innaman qala dzalika ghufira lahu dzanbuh. Siapa orang yang membaca kalimat tersebut diampuni dosanya. Wa minha as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Dan ada lagi adalah bersolawat kepada Nabi selesai adzan atau doa adzan itu. Doa adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Insyaallah nih hadisnya akan dibahas akan datang. Berikutnya ini hadis berikutnya ini hadis doa ba'da adzan ya. Nah, coba di sini dikatakan wa minha as-salatu 'alan nabi. Jadi kalau waktu di antara adzan dan qomat itu masih ada, diam kita itu ini bacanya Pak, sholawat kepada Nabi terus, sholawat. Wabi saya diganti raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah. Raditu itu kalau sendiri, kalau kita rame-rame baca radina atau sendiri dibaca radina karena kita teringat akan orang-orang dekat kita, famili kita, keluarga kita. Silakan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan daripada hadis ini yang pertama, afdaliyatul waqti bainal adani wal iqamati. Afdalnya waktu itu adalah antara adzan dan iqamah. Wah, ini suka ada orang bertanya, yang diberikan doa mustajab antara adzan dan iqamah itu orang yang datang ke masjid saja atau yang dengar adzan di luar? Kan bisa saja di luar dengar adzan, habis adzan di luar doa. Iya kan? Apalagi yang datang di masjid. Bagaimana yang di luar? Banyak orang di luar itu jawab adzan. Begitu selesai adzan, mereka doa. Mereka bersolawat. Bagaimana itu? Sama. Diberikan mustajabnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman antara cepat dan lambatnya, ya jelas orang yang datang ke masjid, yang sudah di masjid ya. Ya, soal mustajabnya mustajab. Cuman cepat dan lambatnya ini, Pak. Ya. Ya, ibarat membuka pintu sama-sama kebuka pintunya. Tetapi kalau cuma di luar masjid, ya bukanya telat. Lambat, nguncinya lama, ngebukanya lama. Tapi kalau di pintu masjid, begitu cepat. Sama berjamaah pun juga demikian. Di masjid 27, di luar masjid 27. Sama, soal 27-nya nggak berubah, tapi ya berbeda. Di masjid 27 itu emas. Sedangkan di luar masjid 27-nya apa itu? Iya. Sama dengan shop itu kan ya. Shop pertama, onta. Terus semakin kecil, sapi, kambing. Terus bebek, ayam. Terus Pak,
telurnya ya. Ya Allah. Dan terus kalau habis telurnya itu jadi apa? Apa kesananya? Hah? Hadirin rahimakumullah, ini sudah jam 6 ya, sudah masuk isyak, ini sudah masuk dulu. Ya saya mohon maaf, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahasnya kita pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya semoga Allah memberikan terus kesempatan mulia semacam ini di hari-hari mendatang, bisa mengkaji hadis-hadis berikutnya dengan kitab ini bersama-sama sebagai istiqamah mudawamah kita. Yakni semoga kita senantiasa sehat afiat lahir batin. Amin. Allahumma. Silahkan mungkin kalau ada yang lain mungkin yang. Oh iya baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya. Iya. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Yang saya dengar, saya pahami, pertama berkenaan dengan sholat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid ya, dan terutama subuh ya dengan sholat fajar itu. Ada tergantung situasinya Pak, yang didapat itu seperti apa. Tapi kalau longgar, memang kita longgar sudah bangun dari jam sekian sebelum subuh itu, nah, kemudian kita mencari afdalnya, tetap sebelum adzan sudah sampai di masjid, begitu sampai masjid, tahiyatul masjid, kemudian adzan, tunggu adzan, begitu selesai adzan, sholat fajar 2 rakaat saja, tidak usah 4 rakaat. Artinya jangan selesai sholat fajar, masih sholat lagi qobliyah, bukan. Qobliyah subuh itu sudah sholat fajar. Sholat fajar itu sudah sholat qobliyah subuh. Jangan dipisah. Kita belum sampai kayaknya ya tentang sholat sunnah, Pak. Ada pembahasannya di sini. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu membahasnya, surahnya saja masih ditentukan. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Ya kalau yang bagus lagi qul huwallahu ahad di rakaat keduanya 3 kali itu. Atau ada lagi hadis terpisah itu alam nasyrah dengan alam taro. Bagus itu. Allah akan selamatkan dia dari rintihan-rintihan, sedihan. Alam nasyrah, alam taro. Adapun pelaksanaan sholatnya semacam tadi, Pak. Itu yang afdal ya kalau waktunya kita luas. Ya, ada kadang-kadang bangun tidurnya pas-pasan apa dan sebagainya. Oh, baru di kamar wudhu. Ya, kadang-kadang kan macam-macam kejadiannya, Pak. Sudah wudhu, keluar dari kamar mandi, ngajakin masuk kamar mandi lagi, ya kan? Masuk kamar mandi, akhirnya keburu adzan. Ya sudah, keburu adzan atau pakai pakaian, udah keburu adzan. Sholat fajarnya di rumah, iya bisa. Sholat di rumah, karena kalau ke masjid nanti nggak kena sholat fajarnya. Sholat fajar dulu di rumah. Berangkat ke masjid, ternyata belum qomat juga, masih bisa sholat waktunya. Katakanlah masih ada 3 menit. Sholat tahiyatul
masjid. Tapi setelah itu jangan sholat lagi, memang nunggu sholat subuh. Bisa, ini bisa dilakukan. Tapi ya itu tadi, yang afdol yang pertama tadi. Jangan dipilih yang ini. Saya di rumah sajalah setiap hari. Ini kadang-kadang orang berpendapat bahwa sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Itu sebenarnya ba'diyah, Pak. Saya pernah tanya itu kepada Hadratus Syekh Maulana Ibrahim, itu seorang ulama besar dari Libanon. Itu ba'diyah. Beliau menjawab ba'diyah. Jadi ba'diyah duhur kalau mau di rumah boleh, bagus. Ba'diyah subuh, ba'diyah isya kalau mau di rumah, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, itu bagus. Silahkan. Itu ya bagi yang berpendapat kepada hadis itu. Sampai saya tanya, lima hadza ya Syekh. Kenapa bisa begitu? Apa jawabannya? Dijawab, supaya antara masjid dengan rumah ada alaqah. Alaqah itu artinya sambung. Ibarat tali itu sampai dari masjid itu ke rumah. Wajibnya di masjid, sunnahnya di rumah. Bukan sunnahnya duluan di rumah, wajibnya di masjid. Iya. Sampai beliau menjawab, saya masih ingat itu, saya suatu malam, di malam hari saya tanya itu ya. Andai kata jam 11 malam baru ba'diyah isya, itu masih bisa. Yang itu jatuhnya sholat tahajud itu ba'diyah isya itu, Pak. Iya ya. Jadi memang itu tadi yang terjadi, tapi jangan pilihan terus-menerus. Saya pokoknya qobliyah di rumah aja terus, masjid ya tinggal tahiyatul masjid entar. Ada orang, ada lagi yang berpendapat, sholat apapun yang dilakukan itu yang afdal di masjid. Lihat itu tadi hadis itu. Inna lid-du'ai mawatinun yustajabu fiha. Sesungguhnya doa itu ada waktu tertentu, ada tempat tertentu yang menjadikan doa mustajab. Sehingga sholat itu doa. Maka sholat yang paling utamanya di masjid. Mau sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Ya jadi kalau melihat ya ini, ya sholat sunnah kita di rumah dengan di masjid, ya beda, afdal di masjid. Akhirnya mereka memilihnya selalu di masjid. Ya, jadi ya semua silakan sajalah. Ya, yang penting diamalkan, yang penting dilakukan. Hanya saja Nabi SAW kalau dulu itu melihat sahabat-sahabat yang datang, itu Nabi tidak nyuruh qomat. Karena muadzin qomat itu nunggu instruksi Nabi. Kalau Nabi sudah berisyarat qomat, baru muadzin ini qomat. Dan Nabi SAW melihat jamaah ke belakang, melihat sahabat. Kadang-kadang qomatnya lebih cepat, kadang-kadang agak lambat. Kenapa? Karena berkumpulnya jamaah sahabat itu beda-beda. Begitu sudah terlihat banyak, baru qomat. Kalau sedikit, belum qomat. Nah, ya ini Pak. Lah kalau semuanya sholat qobliyahnya di rumah. Coba, iya kan? Menjelang qomat baru pada datang. Ya nanti imamnya nggak nyuruh-nyuruh qomat ini Pak. Makanya tetap ya kalau saya melihat itu tetap yang afdal itu segera datang sebelum adzan ke masjid dan sholat tahiyatul masjid, kemudian adzan, kemudian setelah adzan baru sholat qobliyah atau sholat fajar itu Pak. Ya, mungkin itu ya Pak ya, antaranya. Kemudian yang kedua, silaturahim. Iya, kalau secara Allahumma ya Allah. Kalau secara adat, ya memang yang tua itu disamperin, didatengin, betul tidak? Yang muda datang duluan. Anak datang kepada orang tua, bukan orang tua yang harus datang duluan kepada anak. Menantu datang duluan kepada mertua, bukan mertua datang duluan kepada menantu. Betul tidak? Ini secara adat biasanya begitu, Pak. Betul, itu boleh dipakai. Itu bagus. Tahu diri gitu ya. Saya adiknya, saya lebih muda, saya yang harus datang duluan. Wah, itu bagus. Silakan. Saya menantunya, saya yang harus datang duluan ke mertua saya. Saya anaknya, saya harus datang duluan. Itu bagus, silakan. Tapi ini berbicara putus. Si anak putus dengan orang tuanya, ditunggu-tunggu, nggak datang-datang, ditelepon nggak ada, nggak dijawab, karena anaknya lagi marah.
kepada orang tuanya. Maka orang tua ini berpikir, takut anak saya putus silaturahimnya, bahaya ini, Allah akan mengancam dengan putusnya silaturahim, biar saya yang datang. Jangan gengsi. Ini maksudnya bicara putus, Pak. Tapi kalau soal datang duluan silaturahim itu tadi, betul, memang harusnya semacam itu. Betul tidak? Yang tua yang didatengin. Tapi tetap kalau kata terjadi semacam itu, yang afdal itu yang datang. Apalagi sudah datang dari tempat jauh, bawa tentengan berat. Wah, iya semakin bagus lagi. Hah? Ya tapi kalau sekarang misalnya nih kakak dengan adiknya, nih adik saya ini sekian lama ditelepon nggak jawab, di WA nggak dijawab, ya Assalamualaikum aja nggak dijawab, nggak pernah telepon, datang juga tidak sekian lama. Sedangkan tempo hari ada perdebatan, ada masalah. Oh jangan-jangan dia niat putus silaturahimnya. Ah saya tidak mau. Begitu kata kakaknya, saya yang harus datang duluan. Datengin cari. Kalau bisa jangan sampai 3 hari itu, ya kan? Kalau sampai lebih 3 hari, ada ancaman berat itu. Allah berdosa nanti. Ya ini kalau dikaitkan dengan adat itu memang semacam itu. Ini maksudnya barangkali Pak Haji. Ya, Masya Allah, iya. Jadi silakan ya, memang yang mana secara hukum adat. Nanti hukum adat itu akan menjadi hukum. Adat itu bisa jadi menjadi hukum, harus kita laksanakan. Gitu. Iya, sudah setiap saat kakaknya hidupnya itu katakanlah lebih miskin, dia lemah, dia dhaif, ya Pak. Oh iya Pak Haji. Baik. Sudah, saya kurang dengar Pak Haji. Kurang dengar. Iya. Oh, iya. Iya, baik. Betul. Kalau terjadi semacam itu ya, terjadi seperti itu. Ini tidak mustahil, Pak. Sering didatengin masih keras gitu ya. Hatinya dia keras dia. Sudah abangnya yang datang duluan. Masnya yang datang duluan. Dicuekin datang sekali, 2 kali. Wah, ini Masya Allah, ini Masya Allah. Ini si adik ini kalau ada yang keras hati semacam itu, ya Allah. Kasihan betul. Dia saking tidak fahamnya dia. Tak mengerti dia seharusnya seperti apa itu. Oh ya, hormat kepada orang yang datang. Jangankan itu abangnya, masnya, kakaknya. Lebih tua. Oh, siapapun yang datang. Harus disambut. Ya. Bagaimana kakaknya nih yang sudah 5 kali datang dicuekin. Serah kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha demikian ya Allah. Jangan catat saya sebagai orang yang putus silaturahimnya. Bukan saya yang mau putus ya Allah. Ya sudah. Ya. Berserah diri kepada Engkau ya Allah. Saya lemah. Tapi tetap doakan ini adiknya dengan baik ya. Bukakan hati adik saya ya Allah. Jangan biarkan dia mempunyai hati yang keras semacam itu. Doakan pada Allah terus menerus Pak. Iya, jadi kalau sudah semacam itu, Pak Haji, itu bukan tanggung jawab si kakak ini. Ya, dia sudah semacam itu, cuman nggak kena. Betul tidak? Wih, ini sering semacam itu, Pak. Itu tadi yang terjadi, Pak. Dikasih hati malah makan jantung, katanya begitu ya. Betul tidak? Dikasih susu membalas air tuba. Berapa banyak ditolong. Hanya ada masalah sedikit aja. Udah hilang jasa sekian lama. Ada lagi Pak, ini kadang-kadang seorang yang lebih muda atau adiknya itu karena dia merasa lebih kaya. Terus terang saja, lebih kaya dari kakaknya. Kakaknya lebih miskin. Anaknya lebih kaya daripada orang tuanya. Datang, gengsi. Didatengin orang miskin. Ada yang semacam itu Pak. Apa kalau terjadi begini? Lihat ayat Allah. Kalla innal insana
La yatgha ar-ra'ahu istaghna. Banyak manusia-manusia, mereka melampaui batas, mereka itu sombong, mereka itu ujub, mereka itu pamer, mereka itu keras hati. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Kalau sudah melihat dirinya mampu. Ah, iya dulu saya begitu, sekarang jangan macam-macam sama saya. Ada nggak kadang-kadang begitu? Iya Pak, ya Allah, ya orang semacam itu Masya Allah saking tidak pahamnya. Kasihan, tidak semacam itu ya. Mari kita tanamkan pada diri kita ini tingginya rasa menghormati. Betul tidak? Jangankan lebih tua, lebih muda. Kita sayangi, kita hormati. Kalau ini yang terjadi, tidak. Nah, ya Allah, maka pentingnya Bapak Saudara sekalian ya akhlak Nabi SAW, mencontoh akhlak Nabi. Siapa Nabi? Tapi Nabi hormatnya kepada yang lain itu sangat tinggi. Ya, sangat luar biasa. Ya, coba tafsir daripada ayat surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Itu akan ketemu itu bahasan semacam itu. Baik. Ya Allah, mungkin ya itu diantaranya. Ya Alhamdulillah ya. Mungkin ada lagi yang lain Pak atau Ibu? Atau cukup Pak? Mungkin cukup ya? Ya baik. Ya saya cukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.